Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang berhubungan dengan video yang saya upload, tentu dengan komentar yang cerdas, sopan, yang berkaitan dengan apa yang saya bahas. Tentu saya terus meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini teman-teman videonya. Satu-satunya agama dan Tuhan yang menjamin umatnya mendatangi dan masuk neraka lebih dulu adalah agama Islam. Kalau kita membaca Quran surah 19, surah Maryam ayat 71, dikatakan demikian. Dan selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah bagian pertama dari Quran surah 19 ayat 71. Topik kita kali ini kata wariduha, yaitu Muslim pasti masuk neraka dulu. Satu-satunya agama dan Tuhan yang menjamin umatnya mendatangi dan masuk neraka lebih dulu adalah agama Islam. Kalau kita membaca Quran surah 19, surah Maryam ayat 71, dikatakan demikian. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kata wariduha atau mendatangi sebenarnya adalah kata dibawa masuk. Ini adalah kata wariduha dari kata al-wurud yang artinya dibawa masuk. Jadi setiap muslim pasti akan masuk neraka. Quran terjemahan bahasa Indonesia mencoba memoles hal ini dengan kata mendatangi. Oh Bu Sofi, mendatangi itu tidak berarti memasuki, tapi jelas al-wurud artinya to brought in atau dibawa masuk. Dan akhir-akhir ini Departemen Agama mencoba menggantinya dengan kata melewati. Tetapi mereka sebenarnya hanya menghibur dirinya sendiri. Muslim sebenarnya tahu teman-teman bahwa mereka harus masuk ke dalam neraka. Kita baca ya tafsir Ibnu Katsir. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Sulaiman Ibnu Harb telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnu Sulaiman dari Kasir Ibnu Siyad Al-Bursuni dari Abu Sumayyah yang mengatakan kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud, artinya memasuki, yang ada dalam ayat ini. Sebagian dari kami mengatakan bahwa neraka jahanam tidak dimasuki oleh orang-orang mukmin. Sebagian lainnya mengatakan bahwa semua manusia memasukinya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian aku berjumpa dengan Jabir Ibnu Abdullah dan kutanyakan kepadanya masalah tersebut. Sesungguhnya kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud. Apakah maknanya? Jabir menjawab, semuanya akan memasuki neraka. Sulaiman Ibnu Murrah mengatakan bahwa mereka semua memasukinya. Lalu ia mengisyaratkan kedua jari telunjuknya ke arah kedua telinganya dan mengatakan bahwa ia akan diam seandainya belum pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Tiada seorang pun yang bertakwa dan tiada pula seorang pun yang durhaka, melainkan semua akan memasuki neraka." Maka neraka jahanam bagi orang mukmin akan terasa sejuk dan menjadi keselamatan sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim, sehingga neraka terdengar bersuara gemuruh karena sejuknya mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Selamat ya memasuki neraka dengan AC. Ibnu Jarir meriwayatkan ada satu hadis dari Abu Maisoroh. Dikatakan setiap kali Abu Maisoroh berbaring di tempat tidurnya, dia selalu mengatakan, "Aduhai, sekiranya ibuku tidak melahirkan diriku." Kemudian dia menangis. Maka ketika ditanyakan kepadanya, "Hai Abu Maisoroh, mengapa engkau menangis?" Abu Maisoroh menjawab, "Kita diberitahu bahwa kita akan mendatangi neraka itu dan tidak diberitahu bahwa kita akan keluar darinya." Kemudian ada hadis lain, Abdullah Ibnu Mubarak telah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa seorang lelaki berkata kepada saudaranya, "Apakah engkau pernah mendapat berita bahwa engkau akan mendatangi neraka?" Dia menjawab, "Iya." Ditanyakan lagi, "Dan apakah engkau mendapat berita bahwa engkau akan keluar darinya?" Dia menjawab, "Tidak." Dikatakan lagi, "Lalu mengapa engkau masih dapat tertawa?" Al-Hasan Al-Basri selanjutnya menceritakan bahwa sejak saat itu lelaki tersebut tidak kelihatan pernah tertawa hingga meninggal dunia. Sebuah hadis dari Abdur Razak yang meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad, pernah berdebat dengan Nafi Al-Azraq. Ibnu Abbas mengatakan bahwa arti kata al-wurud
berarti memasuki. Sedangkan Nafi berkata, bukan. Lalu Ibnu Abbas membacakan firman-Nya, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kalian pasti masuk ke dalamnya. Surat Al-Anbiya ayat 98. Ibnu Abbas mengatakan, apakah mereka memasukinya ataukah tidak? Ibnu Abbas membacakan lagi firman-Nya, ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Surah Hud ayat 98. Ibnu Abbas mengatakan, bukankah Firaun memasuki neraka? Adapun aku dan kamu, maka kita sama-sama akan memasukinya. Lalu kita tunggu apakah kita bakal dikeluarkan darinya ataukah tidak. Menurut hematku, Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka bila kamu tidak percaya. Maka Nafi pun tertawa. Jadi ingat ya, Muslim pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kata yang sama kita dapati di dalam Quran surah 21 ayat 98, wariduha, yang artinya pasti masuk ke dalam neraka jahanam. Begitu juga kata yang sama kita dapati dalam Quran surah 11 ayat 98, yaitu memasukkan. Hadis yang sama dari Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa Mujahid berada di dalam rumah Ibnu Abbas ketika datang kepadanya seorang lelaki yang dikenal dengan panggilan Abu Rashid, yaitu Nafi Ibnul Azraq. Maka Nafi berkata kepada Ibnu Abbas, hai Ibnu Abbas, bagaimanakah menurutmu makna firman Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu? Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Quran surah Maryam ayat 71. Ibnu Abbas menjawab, adapun saya dan kamu, hai Abu Rashid, pasti akan mendatanginya. Maka tunggulah apakah kita dapat keluar darinya ataukah tidak. Hadis dari Al-Aufi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatanginya, yaitu orang yang baik dan orang yang jahat semuanya pasti masuk neraka. Tidakkah kamu mendengar firman Allah tentang Firaun? Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Quran surah 11 ayat 98 hingga akhir ayat. Dan firman Allah yang mengatakan, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Quran surah Maryam ayat 86. Al-wurud dalam ayat ini berarti masuk dan bukannya keluar. Imam Ahmad pernah mengatakan sebuah hadis dari Muhammad bahwa Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya aku benar-benar berharap semoga tidak ada seorang pun dari kalangan ahli Badar dan Hudaybiyah yang masuk neraka, insya Allah. Jadi sekalipun berjihad, tetap tidak pasti ya masuk surga atau neraka. Kemudian Hafsah bertanya, bukankah Allah telah berfirman di dalam Quran, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu? Maka Rasulullah membacakan firman-Nya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. As-Sadi telah meriwayatkan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud sehubungan dengan makna firman-Nya, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Makna yang dimaksud ialah sumpah yang wajib dilaksanakan. Menurut Mujahid, kemestian yang sudah ditetapkan, hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Juraij. Begitu juga kita baca tafsir Al-Jalalain, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan harus masuk mendatangi neraka itu, neraka jahanam. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan, telah dipastikan dan telah diputuskan olehnya, dan hal ini tidak akan diabaikannya. Jadi selamat masuk neraka ya Muslim. Sampai jumpa dalam part kedua bahwa Muslim harus mendatangi neraka. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disajikan dalam tayangan video ini. Sampai sini bisa teman-teman. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Tapi inilah ungkapan hati dari seorang yang mengasihi bangsa ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Bye-bye.